Gimana kabarnya hari ini? Pasti dong luar biasa. Pastinya lebih semangat dong. Ya, lebih semangat kan, new normal, new spirits gitu ya. Iya, saat ini apalagi lagi anget-angetnya ya. Masuk sekolah, Bener pada banget. persiapan. Ya, pada persiapan. Ada yang masih kegoleran nonton drakor lah, Iya. nonton Netflix lah. Tapi juga ada yang udah siap banget gitu loh, udah mempersiapkan buat semester baru ini. Betul nggak? Siap, iya, betul banget. Banget ya. Tapi jangan lupa dong ada ibadah. Bener, walaupun online tapi kan kita juga harus menyembah Tuhan gitu Iya. ya. Jangan lupa. sampai nonton doang, nonton Iya, firman iya. doang, tapi Kita benar-benar juga harus tangkap meresapi, ya. Iya, kita juga siap. menerapkan dalam kehidupan sehari-hari juga gitu. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, marilah kita berdoa. Saya hantarkan. Ya Bapa, puji dan syukur karena Engkau telah mengumpulkan kami, remaja Koremda GKJ Ndagen Palur, untuk kembali bersekutu, menyembah dan memuji-Mu. Ya Yesus, berkatilah ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir, semoga dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Haleluya, amin. Ya teman-teman, kita mau ajak teman-teman berdiri ya? bangkit berdiri. Kita pujikan. Menyanyikan lagu Ku Diberi Kuasa. Ya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yuk semangat ya teman-teman. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yeay. Masih semangat kan teman-teman? Masih dong. Pasti. Mari teman-teman, sebelum memasuki firman, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mengucap syukur buat setiap kasih Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat setiap penyertaannya. Amin. Mungkin saat kondisi ini tuh
teman-teman kita masih bisa berkumpul bersama keluarga kita, kita bisa beribadah bersama-sama. Mari kita pujikan seperti rusa yang rindu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Mari kita puji sembah Yesus. Hanya Engkau pribadi yang menang hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
Yesus buat setiap penyertaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, kami masih dapat beribadah Tuhan. Walaupun saat ini Bapa kami hanya bisa beribadah di online Bapa, tapi kami percaya Tuhan, kami Bapa Kau sertai selalu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di setiap kami Tuhan. Mari Bapa, kiranya Kau yang buka setiap hati kami Tuhan. Saat ini Bapa, Kau yang berkati Bapa setiap firman yang diberikan dari Ibu Indri Tuhan. Kiranya Bapa kami bisa tangkap setiap firman-Nya itu Bapa, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan semua dalam kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Pada Bu Indri kami persilahkan. Halo, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kiranya kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di minggu kedua bulan Juli ini, ibadah remaja masih menggunakan online. Walaupun ibadah di gedung gereja sudah diperbolehkan, tetapi untuk ibadah remaja masih perlu dipertimbangkan. Karena dinilai usia remaja adalah usia yang juga rentan terpapar virus COVID-19. Untuk itu, protokol kesehatan tetap harus kita patuhi. Nah, dengan tetap semangat, marilah sore hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema lucunya manusia. Pembacaan Alkitab diambilkan dari Roma 1 ayat 18 sampai 31. Cukup panjang ya saudara, tapi kita saat ini akan membaca satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar, membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya di dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara, ada satu cerita tentang seorang anak kecil yang mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Ketika anak itu membuka hadiah pemberian orang tuanya, dia berteriak kegirangan karena hadiah tersebut adalah barang yang sangat diinginkannya dan barang yang sangat diperlukannya. Nah, ketika mendapat hadiah itu, dia bersorak kegirangan, kemudian memeluk kedua orang tuanya dan mengucapkan terima kasih berulang-ulang kali. Setelah itu, dia menjadi anak yang penurut, patuh, dan selalu taat kepada perintah orang tuanya. Karena dia tahu bahwa orang tuanya sangat mengasihi dia dan memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, cerita ini atau keadaan ini sering kita jumpai di sekitar kita. Ada satu lagi fakta yang jelas kita alami, bahwa Allah telah memberikan hadiah istimewa bagi kita, yaitu berupa kehidupan, kasih, dan kesetiaan. Tetapi, apakah respon manusia ketika mendapatkan hadiah istimewa itu? Apakah seperti anak kecil yang diberi hadiah istimewa oleh kedua orang tuanya? Ternyata berbeda, saudara. Manusia malah lebih takut kepada manusia lain daripada kepada Tuhan. Manusia lebih hormat kepada sesamanya daripada kepada Tuhan. Dan manusia lebih takut kalau orang lain marah daripada kalau Tuhan marah. Nah, disinilah lucunya manusia. Bagian ini yang menggambarkan bahwa manusia tidak memberikan respon yang semestinya diberikan ketika mendapatkan satu hadiah istimewa atau pemberian istimewa dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia mengetahui akan aturan Tuhan. Kalau aturan itu dilanggar, maka pasti akan mendapat hukuman. Tapi bukannya takut, malah kadang manusia sengaja melanggarnya.
dan malah menyetujui kalau ada manusia lain atau sesamanya juga melanggar peraturan-peraturan tersebut. Hal inilah yang membuktikan bahwa pengenalan manusia akan Allah belum cukup dalam. Memang Allah kita adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Tetapi Allah kita adalah juga Allah yang adil dan tegas. Allah yang mempunyai dan menetapkan peraturan dan hukum-hukum. Dan barang siapa yang melanggar peraturan-peraturan tersebut, maka hukuman Allah tetap akan jatuh kepadanya. Dari perikop di atas yang kita pelajari tadi, kita belajar tentang siapa saja yang bisa mengalami hukuman Allah atas kelaliman dan kefasikan. Yaitu yang pertama, mereka yang menindas kebenaran. Di dalam Roma 1 ayat 18-22. Yaitu mereka yang mengetahui kebenaran tetapi tidak melakukannya. Bahkan setuju dengan orang yang melakukan kelaliman. Mereka yang mengenal Allah tetapi tidak memuliakan Allah. Roma 1 ayat 21. Saudara-saudara, bagaimana sebenarnya cara memuliakan Allah yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita? Yang pertama adalah menjadikan Tuhan sebagai yang terutama di dalam hidup kita. Dan yang kedua, hidup selalu mengucap syukur. Tidak seperti bangsa Israel yang hidupnya selalu bersungut-sungut, padahal Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan mereka. Dan yang ketiga, hidup memuliakan Allah dengan cara menolong dan memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka yang kelaparan, mereka yang haus, mereka yang telanjang, mereka yang sakit dan terpenjara. Hal-hal itulah yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Allah. Dan yang kedua, mereka yang akan mendapatkan hukuman adalah mereka yang menggantikan kemuliaan Allah. Di dalam Roma 1 ayat 23-24. Mengganti kemuliaan Allah berarti menggeser kedudukan Allah sebagai yang terutama di dalam hidup kita dengan sesuatu yang lain. Dan sesuatu itu biasanya bersifat fana. Misalnya apa saudara-saudara yang biasanya menggeser kedudukan Allah di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah uang. Orang akan menghabiskan banyak waktunya untuk pekerjaan dan bisnis yang menghasilkan uang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sehingga mereka rela memberikan waktu-waktu ibadahnya, waktu-waktu bersekutunya, menggantikannya dengan uang. Hal kedua yang bisa menggeser kedudukan Allah di dalam kehidupan kita adalah idola. Mungkin juga hobi atau gengsi. Orang akan banyak menghabiskan waktu untuk mengupdate setiap kegiatan, setiap status baru dari artis-artis idola mereka, dari YouTuber idola mereka, dari pemain bola idola mereka, dan dari tokoh-tokoh apapun yang mereka idolakan di dalam hidup mereka. Sehingga waktu mereka terbuang untuk hal-hal yang itu menyenangkan bagi mereka. Apakah salah punya idola? Apa salah punya hobi? Tidak, saudara-saudara. Boleh-boleh saja. Kalau sekarang banyak yang hobinya naik sepeda, boleh goes terus tiap hari supaya sehat. Asalkan kita bisa mengatur waktu dengan baik. Waktu di mana kita harus belajar, waktu di mana kita harus goes, waktu di mana kita harus nge-game, waktu di mana kita harus membantu orang tua, di waktu di mana kita harus bersosialisasi dengan masyarakat, berpelayanan, dan terlebih utama, waktu di mana kita harus berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga, orang-orang seperti apakah yang bisa mendapatkan murka Tuhan atau hukuman dari Tuhan? Yaitu mereka yang menggantikan kebenaran Allah. Mengganti kebenaran Allah dengan apa? Dengan hidup yang penuh dusta. Dan mengganti kebenaran Allah dengan memuja dan menyembah ciptaan.
Mereka lupa kepada pencipta. Mereka lebih fokus kepada ciptaannya. Maka Allah akan menghukum orang-orang yang seperti itu dengan menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Orang yang mendapatkan murka Tuhan adalah mereka yang tidak mengakui Allah. Roma 1 ayat 28 sampai 31. Orang yang tidak mengakui Allah, maka hukumannya adalah Allah menyerahkan mereka kepada pemikiran-pemikiran yang terkutuk, yaitu yang membawa kepada kejahatan. Pemikiran-pemikiran yang penuh dengan rupa-rupa kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan, dan lain-lain. Semuanya membawa kepada kebinasaan. Nah, saudara-saudara, ketika kita tadi sudah belajar mengenai orang-orang bagaimanakah yang bisa mendapat hukuman atau murka Allah, maka kita akan semakin terdorong untuk belajar mengenal Allah lebih dalam. Kita memang sudah tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang pengasih, Allah yang menyayangi kita. Tetapi kembali kita harus mengerti bahwa Allah kita adalah hakim yang adil. Allah kita adalah Allah yang tegas dan disiplin. Allah yang menetapkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan sesuai dengan hukumnya. Tujuannya apa, saudara? Supaya hidup kita teratur, supaya hidup kita benar, supaya hidup kita berjalan sesuai kehendak Tuhan. Untuk itu marilah kita belajar untuk terus mengenal setiap perintah-perintah Tuhan lebih dalam lagi. Jangan takut dan tawar hati. Memang ini bukan satu hal yang mudah. Tetapi marilah kita bersama-sama minta pimpinan Roh Kudus untuk kita dimampukan melakukan kesetiaan, mengerjakan setiap perintah-perintah Tuhan. Karena kita yakin setiap perintahnya, setiap hukumnya itu membawa kebaikan bagi kita semuanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yakinlah bahwa kita tidak berjalan sendiri, kita tidak berjuang sendiri, kita berjuang bersama anak-anak Tuhan lainnya di seluruh bumi ini untuk bersama-sama taat dan setia kepada Tuhan. Mari terus berjuang, terus berjalan di dalam jalan Tuhan, karena Ia adalah Allah yang adil dan setia. Dia akan terus memimpin dan menyertai langkah kita ketika kita terus berserah dan mengandalkan Dia di dalam setiap perjalanan. Terima kasih Bu Indri untuk firman-Nya yang telah disampaikan. Semoga kita teman-teman bisa meresapi dan merenungkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Oke, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman yang akan diberikan oleh Ketua Koremda kita, yaitu Ivo. Shalom semuanya. Di sini saya akan memberikan sedikit pengumuman dari Koremda Kajidekin Balur. Yang pertama, untuk ibadah minggu pertama dan minggu ketiga atau minggu ganjil dilaksanakan lewat Google Meet. Dan untuk minggu kedua dan keempat atau minggu genap dilaksanakan lewat YouTube secara online. Sedikit pengumuman dari kami. Dan untuk teman-teman yang di rumah, ikuti aturan dari pemerintah, jaga kesehatan dan selalu berdoa untuk mengharapkan berkat dari Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat ini teman-teman, kita mau masuk hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat berkat cuma-cumamu Bapa. Kami mengucap syukur Bapa. Mari teman-teman, kita pujikan berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat siang Yesus, selamat siang Bapa, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih Yesus atas berkat pada hari ini ya Tuhan, yang telah membimbing kami dari rumah untuk beribadah, bersetu dan menyembah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, di sini kami berdoa buat studi kami dari mahasiswa yang mungkin sedang menghadapi UAS, mungkin teman-teman kelas 3 SMA yang sedang mencari sekolah atau mencari kuliah Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan bimbing setiap langkah-langkah mereka supaya mereka dapat masuk dalam prodi yang atau jurusan yang mereka impikan ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman SMA, SMP yang mungkin sedang menghadapi yang akan menghadapi masuk sekolah ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan lancarkan segala kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat gereja kami, Kasih Dakin Palu ya Tuhan Yesus, yang saat ini sedang mempersiapkan new normal ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati setiap apa yang kami perbuat di dalam gereja-Mu ini ya Tuhan Yesus, supaya kami dapat bertumbuh dan menjadi berkat untuk sekitar kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus, bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus, yang di tengah-tengah COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berkati dari presiden, wakil presiden hingga jajaran bawahannya hingga RT ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan beri pencerahan atas keputusan-keputusan yang mereka berbuat untuk menghadapi COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Tak lupa kami juga berdoa buat keluarga kami ya Tuhan Yesus, mungkin dari kakek nenek kami hingga orang tua kami dan saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan bimbing mereka dalam apa yang mereka kerjakan untuk
Tuhan, kami juga tak lupa berdoa buat Korimda kami dan juga Gereja Palur yang sebentar lagi akan mengadakan retreat. Kiranya Tuhan berkati segala kekurangan apapun yang ada dalam retreat ini, kami percayakan pada kamu ya Tuhan Yesus. Kami percaya yang kami buat ini supaya dapat membahagiakan Engkau ya Tuhan Yesus. Terlebih kami rindu untuk bersekutu dan bersama-sama memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, doa yang jauh dari semula ini kami panjatkan pada-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Ivo buat doa dan pengumumannya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, marilah kita berdoa diantarkan oleh Mbak Tabita. Terima kasih Yesus, terima kasih buat setiap waktu-Mu Tuhan, kami bisa berkumpul Tuhan, walaupun dalam keadaan online Bapa, tapi kami di sini Bapa yang memiliki setiap kerinduan hati kami Tuhan. Mari Bapa, kiranya firman yang disampaikan Bapa bisa jadi pedoman buat hidup kami Tuhan. Kau yang berkati setiap langkah hidup kami Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman yang udah ikut ibadah online hari ini. Jangan lupa ya ikuti ibadah selanjutnya. Kasih, dadah. Tuhan Yesus memberkati.